Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar dan pecinta serial Ramapatar Sri Krishna dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, amin. Balik lagi di ulasan alur cerita Sri Krishna yang nampaknya akan semakin seru dan semakin menegangkan. Namun sebelum lanjut, bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, Mimin memohon jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya serta nyalakan lonceng notifikasinya. Sebelumnya Mimin ucapkan terima kasih. Dimulai di adegan Kansa membuat Basudewa duduk dan berkata, "Saya selalu tidak menghormati kalian semua, tetapi saya telah menyadari bahwa Anda adalah saudara saya yang harus saya hormati. Anda semua telah menyelamatkan saudara perempuan saya." Lalu Basudewa pun sangat kaget dan terkejut. Kansa duduk di atas lututnya dan berkata, "Aku akan mencuci kakimu sebelum kamu pergi." Lalu Basudewa pun mengatakan, "Tidak Kansa, jangan lakukan itu." Kansa pun bilang, "Aku punya obat untuk menyembuhkan saudaraku dan adikku Depaki." Basudewa pun mengatakan, "Iya benar Kansa, apa benar kamu punya obat tersebut?" Kansa mengatakan, "Ya, itu semua benar." Lalu Kansa mencuci kaki Basudewa dan mengatakan, "Saya tidak pernah mendapat berkah dari orang tua saya. Tetapi sekarang saya menyentuh kaki Anda akan menghilangkan kesedihan saya karena tidak mendapat berkah orang tua." Narad Muni bertanya pada Narayan, apa yang Kansa lakukan? Tiba-tiba Kansa yang telah menjadi patung penyelidikan selama puluhan tahun kini menjadi patung Dharma. Tuan Wisnu tersenyum dan berkata, "Setiap manusia mendapat kesempatan dalam hidupnya untuk membuktikan dirinya bahwa dia baik. Kansa telah mendapatkan kesempatan sekarang ini." Dan Kansa di sana mengatakan, "Bangunlah saudaraku." Lalu dia membuat Basudewa duduk untuk makan. Lalu Basudewa pun duduk dan berkata, "Akankah kamu membiarkan aku bersama Depaki pergi?" Kansa mengatakan, "Pertama, berhenti berbohong dan katakan yang sebenarnya." Kansa duduk dan Basudewa pun mengatakan, "Kebohongan apa?" Lalu Kansa mengatakan, "Beritahu saya di mana anak kamu yang sebenarnya, maka saya akan membiarkan kamu berdua pergi dengan bahagia." Kansa hendak memberi makan Basudewa, tetapi Basudewa dengan marah mendorong tangan Kansa dan mengatakan, "Kansa, kamu seorang iblis. Apa yang kamu mainkan denganku ini?" Basudewa bilang, "Aku akan membunuhmu Kansa." Lalu Kansa pun bangkit dan berkata, "Kamu mencoba menyelamatkan adikku Depaki, maka itu dharma, dan janjiku mencoba menyelamatkan diriku sendiri, maka itu bukan kejahatan." Kansa mengatakan pada Basudewa, di lehernya ada mengatakan, "Putra Anda akan segera mati." Kata Kansa kepada Basudewa,
karena Pasudep dia melempar Pasudep ke dalam lantai. Terlihat Putna dalam bentuk rohini dan dia pulang. Yasoda dan Nanda dan Kanha dan juga Damodar ada di sana. Putna mengatakan, "Apa yang terjadi? Kenapa kalian semua melihatku seperti ini?" Lalu Yasoda bilang, "Apakah rohini kalungmu ini?" Lalu Rohini bilang, "Bukan, ini bukan milikmu." Nanda menatap Rohini dengan ragu. Rohini bilang, "Kalung ini bukan milikku." Damodar bilang, "Aku pikir Rohini memang punya masalah lupa seperti aku." Dan Damodar pun mengatakan dia tidak bisa mengenali kalungnya sendiri. Kanha hanya tersenyum mendengar semua itu. Nanda mengatakan, "Rohini ini milik kamu. Sekali lagi dengan benar kamu ucapkan, itu adalah kalungmu yang selalu kamu pakai." Patna ingat apa yang dia lakukan di hutan dalam bentuk iblis. Dia menangkap Rohini dan kemudian melemparnya ke dalam sumur. Putna mengatakan, "Tidak, Nanda, Baba itu bukan milikku." Nanda mengatakan setelah melihat kalung itu ada 2 kunci yang rusak di dalamnya. Itu terjadi hanya ketika Anda diserang. "Di mana Anda menyerang?" kata Nanda kepada "Di mana Anda menyerang?" "Bahdi, di hutan." Damora mengatakan, "Ya, Bahdi, beritahu kami agar kami siap menghadapi bahaya apapun." Nanda mengatakan, "Itu adalah dharma saya untuk melindungi Bahmi." Yasoda mengatakan, "Beritahu kami, Rohini, jika Anda yang menyerang kami." Kanha bilang, "Aku merasa kamu berbohong karena ketika aku melakukan sesuatu yang kucoba, kamu sembunyikan dan bohongi ibuku. Kamu melakukan hal yang sama. Apakah kamu tidak melakukan sesuatu yang salah?" Putna pun sangat marah dan berkata, "Aku berkata begitu tidak ada yang terjadi dan itu bukan milikku." Dia pun berulang-ulang mengelak bahwa kalung itu bukan miliknya. Dan tolong mengerti sekali lagi, Anda semua di belakang saya mengatakan kalau itu milik saya. Tidak ada yang salah terjadi dan saya baik-baik saja. Semua orang kaget melihat perilaku kasar Rohini. Nanda bingung. Putna tenang dan berkata, "Nanda, itu bukan milikku." Di malam hari saat Kanna sedang tidur, Putna berdiri di udara dan dalam wujud iblis. Dia mengatakan kepada Kanna, "Hari ini saya akan meninggalkan Anda karena para dewa dan Rohini, Akrur dan orang tua Anda berusaha melindungi Anda. Saya akan memanggil semua kekuatan Mayapi di dunia ini dan membunuh Anda. Dengan kekuatan itu,
Putna berdiri dan mengatakan semua kekuatan Mayapi yang kegelapan, dan mengundang kegelapan datang kepadaku, dan jadilah kekuatanku. Bantu aku untuk membunuh anak ini. Lalu kekuatan Mayapi datang dan Putna menyerapnya. Putna pun sekarang turun dan berdiri di dekat Kana yang sedang tidur. Putna mengatakan, "Kana, kamu telah menjalani tahun emasmu. Sekarang saatnya kamu mati." Dewa Wisnu hanya tersenyum saat Putna hendak membawa Kana. Tiba-tiba sebuah bantuan Kana datang dan memegang payung dan berjubah putih. Katanya, "Ibu kamu membunuh anakmu sendiri." Putna melihat Kana yang sedang tidur dan mengatakan, "Dia bukan anakku. Tolong ingat oleh kamu dan katakan bagaimana Anda bisa membunuh anak Anda sendiri." Dewi Lasmi bilang, "Tuan Wisnu, apa Lea ini?" Dewa Wisnu mengatakan, "Devi, saya tidak melakukan apapun. Ini adalah kekuatan pikiran Putna. Dia hanya melihat semua ini karena pikirannya." Di sana bentuknya menghilang dan Putna pun mengabaikan dan berkata, "Aku akan membunuhmu karena kamu adalah musuhku." Tiba-tiba sekarang bentuk Putna sendiri terlihat. Katanya, "Putna, kamu pikir sendiri. Apakah kamu musuhnya atau ibunya? Bukankah dia anakmu?" Putna pun melihat Kana dan sekarang tenang. Dia tidak menyerang dan tidak bertekad untuk membunuhnya. Lalu dia pun pergi dan siap untuk menerima hukuman dari Dewa Kansa. Lalu bagaimana untuk kisah selanjutnya? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.